Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Dan video kali ini teman-teman, aku pengen berbincang-bincang atau ngobrol santai lah sama salah satu teman aku yang dulu pas kita di LPK itu belajar bareng. Dan jujur aku banyak belajar banget dari dia, banyak banget belajar dari dia maksudnya. Dan kali ini aku pengen ngobrol sama dia karena dia itu lebih dulu berangkat ke Korea teman-teman. Jadi kemungkinan banyak ilmu yang sudah dia dapat sebelum akhirnya aku ke Korea. Dan nanti kita akan gali informasi dari teman aku ini teman-teman. Sebelumnya aku pengen ngopi dulu biar tidak ngantuk teman-teman pas ngobrol. Oke? Mantap. Oke, daripada penasaran, kita langsung aja ngobrol santai bersama temanku. Tonton videonya sampai selesai ya teman-teman ya. Barangkali ada informasi atau ilmu yang bisa teman-teman dapat dari perbincangan aku sama teman aku ini. Oke, let's check it out. Oke guys, nah jadi ini dia teman-teman yang mau aku perkenalkan ke teman-teman semua. Nah, daripada banyak cerita, kita langsung aja perkenalan dengan senior aku di sini teman-teman. Oke, boleh perkenalan dulu. Nah, halo semuanya, nama saya Ragi Pariangan, kelahiran Padang, tapi lamanya di Bandung gitu. Dan sekarang lagi ada di perantauan di Korea Selatan. Gitu teman-teman. Dan ditempatkan di daerah Seoul sama Ansan. Bayangkan di daerah Seoul dan Ansan teman-teman. Jadi Ragih ini aku kenalnya di Bandung sih. Nah, kalau boleh tahu nih teman-teman, Agih ya maksudnya, Agih itu di Korea udah berapa lama gitu? Di Korea udah 2 tahun, jalan 3 tahun, 2 tahun 5 bulan sampai sekarang. Jadi tahun berapa waktu pas pertama kesini? Tahun 2019 tapi akhir Desember. Oh, akhir Desember. Jadi mau masuk ya? 2020. Nah, termasuk Agi ini beruntung. Kenapa? Karena di tahun berikutnya itu corona di Indonesia teman-teman ya, termasuk aku yang kena dampak corona ini teman-teman ya. Baru bisa datang di tahun 2022 gitu teman-teman. Nah, oke, Gi, kalau boleh cerita nih, Agi itu di Korea itu dapat pabrik apa sih? Jadi aku tuh waktu pertama dapat pabrik plastik. Jadi pabrik plastik yang ngebikin plastik film buat mobil itu loh. Oh iya ya, yang kaca film itu ya. Oh ya, betul, sama plastik wrap. Oh ya, buat ngebungkus barang kan biasanya ada plastiknya tuh. Iya. Bikin yang gitu. Nah, itu pas waktu pertama datang. Emang sekarang udah beda? Nah, sekarang tuh karena kan pabrik saya itu kan bosnya tuh punya maksudnya dua pabrik. Dua pabrik. Yang satu pabrik plastik, yang satu pabrik CNC. Buat CNC. Ya, ngebuat mesin yang buat plastik juga mesinnya gitu. Bikin plastik. Jadi mesin buat ngeproduksi plastik gitu. Oh CNC, iya. Gitu. Berarti CNC itu bukan cuma logam ya? Bukan. Jadi ya? CNC itu bisa lebih ke apa ya namanya tuh? Kan yang namanya CNC itu berhubungan dengan kita membuat sesuatu ya. Kayak mau baut apapun itu udah disebut CNC kalau di Korea. Iya, nah setahu aku itu kalau CNC itu yang berhubungan dengan besi ya teman-teman, kayak lempengan besi, baut, pokoknya yang berhubungan dengan besi. Ternyata ada juga yang plastik ya? Iya, maksudnya tuh betul yang dikatain Indra tadi, emang berhubungan dengan besi. Maksudnya tuh produk yang mau dibikinnya apa gitu. Kebetulan pabrik CNC yang di sini tuh produknya tuh mesin yang buat plastik gitu ya, ngebuat plastik gitu ya, gitu. Oke, nah mungkin nanti ada juga tuh teman-teman yang dapat kontraknya kayak gitu ya, kayak Agi ya. Nah, pertanyaan berikutnya, itu termasuk pindah pabrik atau enggak?
Enggak gitu kan. Enggak ya? Iya. Itu karena masih satu bos ya? Masih satu bos. Jadi walaupun beda pabrik tetap satu perusahaan gitu ya maksudnya ya? Iya. Walaupun beda deskripsi pekerjaannya ya? Iya, tapi sebenarnya tuh kalau saya ke Nodongbu itu bisa dilaporin. Soalnya gitu. gimana? Dua pabrik ini bukan nama yang sama, nama yang berbeda. Oh. Soalnya kalau misalkan emang dia anak perusahaan dari di Ansan ini, dari perusahaan Ansan ini, namanya pasti sama, nggak mungkin beda. Jadi Karena anak ini kan anak perusahaan Iya, dari sini. iya. Tapi berhubung yang dia Ansan itu namanya beda, jadi kan bisa disebut itu pabrik yang apa tunggal, bukan anak perusahaan. Jadi kalau misalkan saya laporin pun karena kan saya apa sih kontraknya di sana. Iya. Tapi saya disuruh kerja di sini. Oh iya. Padahal kalau saya nolak juga bisa, tapi kalau saya udah pernah sempat nolak, tapi saya tetap harus kerja di sini. Nah itu sebenarnya saya juga bisa sih ke Nodongbu minta laporan gitu. Ini nggak sesuai kontrak kerja, saya pengen pindah atau saya pengen berhenti di pabrik ini gitu. Tapi akhirnya kenapa Agi bisa Untuk bertahan. gitu? Pertama karena apa sih namanya tuh nyaman sih. Nyaman. Maksudnya nyamannya apa? Semua. Kalau pikiran saya nih ya, Iya, iya. di Korea tuh mau seenak apapun kerja tetap sama. Sama aja ya. Terus mau seberat apapun pekerjaan di Korea itu sama. Sama aja. Jadi nggak ada yang ya, tergantung orangnya sih buat saya. Menurut Iya, saya iya, ya tergantung iya. orangnya yang menyikapi itu gitu yang datang. Misalkan kadang ada juga orang yang dikasih kerjaan nyantai tapi Nggak nyaman. Tetap nggak nyaman. dikasih orang-orangnya yang nyaman, kerjaannya nggak Nggak enak. nyaman. Ya, nah, Pokoknya itu. ada setiap pabrik ada minus Ada plusnya minus lain. plusnya. Tergantung kita menyikapinya gitu ya. Nah aku juga baru tahu sih kalau seumpama kayak yang Agi cerita tadi, kita kerja di satu pabrik ini, Ya. walaupun satu bos, kalau kita dikerjakan di pabrik yang lain itu bisa kita laporan gitu ya. Bisa. Tapi ya balik lagi guys, karena kita digaji ya. Ya, selama Gimana? selama rekening nggak bermasalah nggak masalah. Iya nggak masalah ya kan, mau Yang 2 penting pabrik 3 lancar. pabrik gitu kan. Iya iya. Yang iya, penting iya. tepan Oke lancar. oke oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih Agi nih. Agi kan di sini udah cukup lama lah menurut aku, hampir 3 tahun gitu. Kira-kira selama Agi kerja di Korea, suka dukanya di kerja di Korea itu apa sih? Terserah mau suka dulu mau duka dulu, atau mungkin duka dulu deh biar nanti akhirnya jadi endingnya happy ending Happy gitu ya. ending gitu ya. Iya betul. Dukanya nih. Dukanya pertama pasti semua PMI ngalamin ya. Pertama Apa datang itu? ke Korea, Ya. pertama kita kan keterbatasan bahasa Nah, itu. gitu. Mungkin kita itu udah biasa, misalkan nih kita di Indonesia ujian tuh kan, Iya. nilai kita gede gitu Iya. kan. Itu berbeda dengan ketika kita udah datang ke Korea dan ketika langsung ketemu dengan orang Korea, Iya. itu kesannya beda. Apapun itu yang ada di kepala kita pasti hilang. Hilang, Yang ada di beda Indonesia. ya? Dan keterbatasannya tuh apa sih? Pertama komunikasi. Komunikasi. Kita nggak bisa buat Iya 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 iya. yang ngebikin kita nggak bisa buat adaptasi cepat gitu ya. Iya iya. Yang kedua apa sih? Tekanan kerjaan. Tekanan kerjaan karena pertama itu konteksnya balik lagi ke nomor 1, kita nggak bisa bahasa. Iya. Terus tekanan kerjaan juga terlalu menekan dan kita nggak bisa bahasa, ya udah gitu. Itu pasti stres sih. Saya waktu pertama datang stres banget. Hampir-hampiran saya pulang lagi. Cuman karena mungkin ini sih hikmahnya ya yang Iya, dikasih iya, sama iya. Allah, mungkin ya kamu di sini sendirian, gak ada temen, gak ada siapa. Mungkin Iya. ini hikmahnya. Kalau saya waktu itu ada temen, ada orang yang bisa ngurusin atau orang yang intinya senior gitu ya. Mungkin saya udah pulang aja. Karena kemarin tuh nggak ada siapa-siapa, saya nggak tahu cara pulang gimana. Mutusin kontrak gimana saya nggak tahu. Blank. Jadi intinya bertahan karena keterpaksaan ya, Keterpaksaan. tapi akhirnya jadi enak ya. Jadi enak. Jadi enak. Jadi karena Dukanya gitu sih. dukanya itu ya. Jadi ya emang aku juga pernah buat video sebelumnya, karena emang ya pertama yang aku rasain juga sama. Karena gini guys, jadi waktu di LPK juga emang Ragi itu udah dari bahasa Korea udah lebih mumpuni lah daripada aku. Serius ini serius. Cuman ya yang seperti Agi bilang tadi, ketika kita langsung terjun di medan perangnya itu gitu ya,
ya tetap pasti ada perbedaan teman-teman. Jadi ketika kita belajar di Indonesia dengan orang Indonesia, mencoba belajar bahasa Korea gitu dengan asli real menghadapi orang Koreanya gitu ya, ada perbedaan teman-teman. Jadi dari segi mental atau dari segi bahasa itu ada perbedaan. Beda banget sih. Iya, makanya aku juga sempat buat video tuh sebelumnya. Nah, yang aku rasain gitu, aku pikir di Agih ini nggak akan mempan karena dia udah ya menurut aku udah menguasai bahasa Korea gitu teman-teman. Ternyata dia juga sama ngerasain hal yang sama teman-teman. Gak jauh. Nah, jadi dukanya itulah ya Dukanya intinya itu. ya. Dan sempat saya hampir disebut putus asa untuk jadi bubok. Sempat berpikir jadi Berpikir bubok. kayak gitu. Saya pengen kabur aja gitu. Jadi Karena tekanan itu ya. stres itu saya hampir-hampiran mau bulbob aja, pengen kabur gitu. Saya nggak peduli mau kerja mau enggak, yang penting saya kabur dari pabrik itu. Saking ketekannya. Sebenarnya sih bosnya baik. Bosnya baik justru ya. Baik banget bosnya. Jadi apa yang buat nggak nyaman? Yang pertama kerjaan sama orang lapangan. Oh gitu. Tapi apa sih yang lebih penting dari segalanya sih? Kenyamanan kerja. Kenyamanan kan? Walaupun kitanya nggak bisa bahasa, tapi kalau kitanya nyaman kerja dan enak kerjanya nggak masalah. Nggak masalah ya. Bahasa bisa ngikutin, tapi karena saya sendirian, nggak punya teman, terus ketambah lagi ditekannya habis-habisan, stres, pengen tuh gitu. Tapi akhirnya bisa bertahan. Bisa bertahan. Setelah menikmati rasanya indahnya Korea. Oke, jadi itu dukanya ya. Kira-kira ada lagi nggak? Apa cukup itu yang paling menduka? Ya itu paling itu ya. dukanya sih. Dan itu kangen orang tua sih. Oh iya pasti. Keluarga pasti, itu pasti. bulan-bulan pertama tuh udah ketemu tekanan. Iya. Udah sih itu aja. Itu aja ya. Nah kalau untuk sukanya nih, sukanya di Korea nih. Sukanya di Korea pertama transportasi ya. Transportasi. Transportasi tuh di Korea enak banget pertama. Terus kedua fasilitas Korea tuh nggak dibeda-bedain antara orang asing sama orang Korea tuh nggak dibeda-bedain fasilitasnya. Fasilitas dalam hal apa contohnya? Misalkan kayak kita mau ke hotel kah ataupun ke mana, misalkan kita mau ke tempat-tempat wisata apapun itu, itu nggak dibeda-bedain, disamain, ratain. Oh gitu. Itu enaknya di Korea tuh. Mungkin nggak tahu ya saya kalau di negara lain kayak Jepang, cuman setahu saya ada perbedaannya gitu. Tapi kalau di Korea gitu. enggak. Kalau di negara lain ada yang ada perbedaan gitu ya? Oh. Saya sempat dengar dari teman saya juga yang sama-sama perantau, tapi dia dulu merantau di negara yang lain gitu ya. Kalau saya sebut sini bahaya ya negaranya. Iya. Pokoknya dia pernah merantau di negara tersebut dan ada perbedaan. Oh. Jadi dari perlakuannya itu dibedakan ya. Oh. Pertama dibedain, yang kedua fasilitas juga dibedain. Oh. Nah aku baru tahu juga teman-teman, dan aku juga baru denger ini kayaknya baru denger dari Agih ini, sukanya di Korea ada satu yang langsung terucap dari Agih ini, transportasi teman-teman. Biasanya nih orang itu sukanya apa? Gajinya gede, beneran. Biasanya gitu. Cuman ini aku baru ini sih, wah gitu. Transportasi gitu. Soalnya di Indonesia juga transportasi banyak gitu ya. Cuman ya itu dia, beda orang, beda apa yang mereka rasain gitu kan. Betul. Jadi ya itu salah satu sukanya dari Agih. Kalau urusan apa sih? Gaji? Gak perlu ditanyakan ya. Iya sih sebenarnya iya sih. Sama-sama. Sebenarnya iya di Korea ya pasti, kenapa sih orang sampai bela-belain ke negara orang itu ya pasti tujuannya itu. Kalau seumpama di Indonesia udah gede gajinya, ngapain kan kita merantau ke negara orang gitu ya. Jadi iya benar. Tapi ini baru Agih loh yang bilang kayak transportasi ini yang pertama disebutin gitu ya. Pengen beda kan? Iya betul. Nah kalau boleh tahu nih di pabrik Agih itu kerjanya berapa sih? Kalau yang di Seoul tuh ya, yang bukan pusat kotanya ya di pinggirnya kejelasan tuh, 2 shift. 2 shift ya, berarti sama siang sama malam. Siang malam ya, itu berarti ya gancugan gitu ya. Tapi kalau yang di sini CNC
Cuganman atau siang aja teman-teman. Nah, karena pabriknya 2 ya otomatis gaji juga 2 rekeningnya bro. Enggak juga ya? Enggak juga ya. Tetap satu, cuman ya beda perlakuan lah. Beda perlakuan lah intinya gitu guys. Nah, kalau seumpama ini, nah kemarin itu banyak juga yang nanya sih sebenarnya. Kalau untuk biaya kehidupan di Korea gitu ya, kira-kira dalam 1 bulan Agih itu berapa sih gitu pengeluaran untuk biaya hidup di Korea? Ya, kalau misalkan kalau saya pertama saya mau sharingnya yang buat kesetaraan semua ya. Iya. Sebelum saya, karena setiap orang beda-beda kan ya. Iya betul. Menghabiskan uangnya per sebulan tuh buat apa aja kan nggak tahu. Iya. Cuman kalau pengen kehidupan Korea tuh minimal tuh 200.000 dulu udah cukup 1 bulan. 200.000 won. Iya. Dari makan. Iya. Karena jujur aja di Korea tuh ya makanan murah, dengan pendapatan kita yang segitu tuh murah. Iya betul. Dibanding kita bukan mau ngejelekin Indonesia ya, Iya. cuman gaji UMR di Indonesia dengan makanan tuh hampir balance, sedangkan di Korea tuh enggak. Jadi gaji yang didapetin di Korea sama makanan tuh lebih enak, makanannya tuh lebih murah malah gitu. Intinya tuh menurut aku kayak gini maksud Aki. Jadi dari pemasukan dan pengeluaran itu masih ada sisa lah istilahnya. Jadi kalau sumpama ya apa ya, aku juga sering bilang sih, sumpama ya kalau sumpama di sini kita gaji anggap aja 2 juta teman-teman, tapi kita masih bisa beli makanan itu di bawah harga 10.000. Kalau di Indonesia kita gaji 2 juta itu makanannya 50.000. Nah ya kan, itu dia yang buat perbandingannya tuh jauh banget teman-teman. Jadi ya kalau seumpama di sana kan seumpama kayak 5.000 juga di Indonesia 50.000 gitu. Hitungannya kebanyakan orang kayak gitu. Cuman mikirnya mindsetnya mereka salahnya gajinya di won, pertukaran pengeluarannya di Indonesia. Nah, jadi salah. Maksud aku gini, kalau seumpama kalian memang membandingkan dengan Indonesia, seumpama kita beli 5.000 di sini di Indonesia, tapi kan di Indonesia 50.000 seumpama. Ya, kalian harus hitung 50.000 itu dari pendapatan kalian yang 25 juta. Iya enggak? Betul. Iya, jadi dari 25 juta kalian mengeluarkan uang 50.000. Ya itu menurut aku masih oke lah ya. Oke gitu maksudnya. Iya, kalau seumpama berpikirnya 2 juta ke 50.000 rupiah, ya itu pasti mahal. Tapi kalau seumpama 50.000 dari 25 juta rupiah, ya itu ya masih termasuk oke lah gitu loh, nggak mahal. Kecuali dari 25 juta kalian biaya hidupnya 5 juta gitu. Nah itu gede gitu loh. Kadang ya banyak sih masih berpikiran kayak gitu, masih banyak banget teman saya juga banyak kok ya. Iya, masih berpikirnya kayak gitu. Karena kalau kalian mau nyari di Korea makanan yang kira-kira di Indonesianya juga kalau belanja itu murah, ya nggak bisa teman-teman, nggak akan bisa. Karena di sini 1.000 itu ya udah paling murah lah istilahnya ya. Udah paling murah, walaupun ke Indonesia ini ya itu masih 10.000 ke atas gitu. Nggak tahu ini teman-teman paham nggak ya maksud aku ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Mudah-mudahan paham ya. Mungkin tahu lah maksudnya. Iya maksudnya. Ya. Oh berarti pengeluaran Agi dalam 1 bulan itu sekitar ya rata-rata 200.000 lah cukup ya gitu ya, untuk biaya. Itu ini untuk kesetaraan buat semuanya. Maksudnya tuh biasanya semuanya tuh bisa 200.000 bertahan 1 bulan. Tapi kalau saya pribadi nih, ya, nah itu dia maksudnya Agi nih, Agi pribadi nih. Gitu. Saya pribadi 1 bulan bisa 1,5 juta. 1,5 juta won. 1 juta, iya. Guys, 1 juta guys. 1 bulan. Bentar, 1,5 juta won. Iya. Won itu loh. Won. Gila. 18 juta gitu kalau harga 17. iPhone guys. Jadi dia dalam 1 bulan itu kayak beli iPhone aja tiap hari, tiap bulan gitu. Dan itu rutin, dan itu tuh nggak turun dari segitu, nggak naik dari segitu, nggak tahu emang lifestyle yang segitu mungkin saya. Iya, tapi emang beda, setiap orang beda-beda. Dan
ya balik lagi, mungkin dia udah inilah Agi udah memperhitungkan dari pendapatan sama pengeluaran teman-teman. Yang penting sih yang rumah udah aman kita. Benar. Kalau rumah udah transfer kan aman kan. Iya. Baru Mau bagaimana kita di nikmatin sini, gitu. yang penting di rumah juga Harus diutamain. diutamakan. Jadi jangan sampai kita enak-enak di sini, di Dan sana nggak diutamakan. nggak diutamakan. Betul. Nah, oke. Selanjutnya nih, alasan utama ya sampai Agi akhirnya memilih aku pengen jadi TKI Korea. Apa sih awalnya gitu? Kebetulan ini pasti berbeda dengan jawaban yang lain ya. Iya. kita coba. Cita-cita. Cita-cita. Iya. Cita-cita. Maksudnya cita-citanya pengen jadi TKI Korea gitu? Bukan. Jadi Cita-citanya kerja di luar negeri. oh, Aneh ya. Orang mah nggak ada yang punya cita-cita kerja di luar negeri. benar. Saya dari kecil loh. Oh, jadi dari kecil. Dari umur 5 tahun. Orang kan Gila. dari umur 5 tahun pengen jadi dokter, Pilot, dokter, polisi, TNI. Iya, benar. Saya pengen jadi pekerja di luar negeri. Ketawa orang tua saya juga dengan cita-cita saya, tapi alhamdulillah terwujud. Enggak, maksudnya dari kecil itu loh, dari kecil Agi punya kepikiran sampai kayak gitu, ngelihat dari mana atau inspirasi dari mana gitu. Untuk inspirasinya gini, kan saya punya om. Nah, Om saya tuh kebetulan dia tuh waktu umur saya 5 tahun tuh pulang dari Jepang. oh, Jadi kerja di Jepang. jadi aku juga pengen kayak om gitu ya. Dulu tuh kan apa sih HP lipat tuh udah mewah banget, Oh, udah iya, keren iya, banget iya. di zaman masih bocah gitu kan. Iya. Itu keren gitu kan, punya HP lipat gara-gara kerjanya di luar negeri itu sih. Wow, ini Main blowing apa gak sih? ya? Iya, main blowing banget ya. Cuman gara-gara Dari pengen- anak kecil gara-gara pengen tapi punya ya, HP lipat. ya emang setiap orang beda sih. Cuman ini wow gitu ya. Biasanya anak kecil tuh kalau nggak bisa jawab ya bingung gitu mau jadi apa. Paling nggak dokter, insinyur, TNI, pilot, apa gitu ya. Ini pengen kerja di luar negeri guys. Gara-gara Luar pengen biasa. punya HP lipat. HP lipat. Sekarang udah kebeli HP lipat. Oh malah ketinggalan itu kemana? Udah Aduh guys, zaman. benar-benar ini mind blowing banget sih. Eh, Tapi ini sih aku jadi punya iniin baru gitu ya. ya kan Ada juga gitu yang seperti itu gitu ya. rata-rata kan orang yang ditanya wajar kenapa saya memilih ke luar negeri gitu Iya. ya kerja karena memperbaiki ekonomi lah. Iya bener Itu juga. pasti itu orang bener. utama ya. Iya. Jadi itu ya cita-cita alasan Agih pengen itu tuh gara-gara om yang punya Pulang. HP lipat gara-gara pulang dari Jepang. Jepang. Karena udah kerja dari Jepang bisa punya HP lipat. Dan anehnya 5 tahun itu sampai saya gede bobrok lulus SMK, iya lulus sekolah nggak berubah. Masih tetap Masih cita-citanya. cita-citanya nggak berubah. Saya juga Tapi aneh. alhamdulillahnya itu terwujud kan? Terwujud. Jadi ya apa salahnya guys? Cita-cita ya setiap orang beda-beda. Dan salah satu cita-citanya Agi ini dan alhamdulillah terwujud kan ya akhirnya. Ya itulah teman-teman, kehidupan setiap orang itu unik memang. Serius. Bahan Kalau saya bisa lebih baik. Kalau aku Aneh. dulu justru sampai nggak kepikiran cita-cita aku apa gitu. Cuman ya yang penting hidup bener aja udahlah gitu. Kalau aku sih gitu dulu dari sampai sekarang. Oke, Ki. Kayaknya cukup di sini dulu nih untuk pertanyaan gitu ya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil lah dari percakapan kita gitu ya buat teman-teman CPMI atau teman-teman yang punya keinginan ke Korea atau yang punya mimpi sama kayak Agih gitu ya. Mudah-mudahan terwujud gitu ya. Amin. Nah, mungkin itu aja. Tapi untuk terakhir nih sebelum closing, bolehlah Agi kasih pesan-pesan gitu ya untuk para CPMI yang mungkin baru mau proses atau mau nunggu SLC atau siap mau Maksudnya berangkat gitu. calon-calonnya ya? Iya, calon-calonnya yang masih di Indonesia gitu. Apa ada pesan-pesan gitu? Ya, pesannya satu sih, nggak satu sih, mungkin ada cabang. Maksudnya Iya. kalau kalian pengen datang ke sini, ke Korea khususnya, ketika kalian lagi berjuang untuk belajar dan
sih memperjuangkan satu proses yang mau datang ke sini. Iya. Itu banyak ya, dari kita ujian, Banyak banget. uang, Iya. keluarga, semua tuh ya. Waktu. Juga. Nah, pesan saya satu, jangan pernah untuk tetap stay di jalan itu, jangan pernah nyerah. Jangan nyerah intinya. Jangan nyerah. Mau sekuat apa sih, mau seberat apapun apa sih kita ngejalanin itu, jangan nyerah. Jangan nyerah. Karena ketika kalian di Korea apa sih beban kalian yang di Indonesia tuh belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa. Kalian udah sampai sini belum ada apa-apa. Bener. Serius. Belum ada apa-apa. Jadi kalau kalian misalkan pengen datang ke sini, jangan pernah nyerah dan jangan pernah berubah. Jangan pernah berubah arah. Karena kasihan ketika kalian udah mengorbankan segalanya, kalian nyerah di tengah jalan. Jadi yang sebelumnya kalian tinggalkan tuh sia-sia ya. Sia-sia. Kasihan. Sayang ya, sayang banget. Gitu. Jadi kalau mau datang ke sini jangan pernah berubah arah dan tetap semangat sih. Itu aja sih. Jadi intinya teman-teman harus konsisten dari awal. Tekad harus bulat, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Kalau sumpama berhenti di tengah jalan, dari awal teman-teman masih mending tidak usah. Harus dari awal sampai akhir. Walaupun hasil akhir belum tentu bahagia, seenggaknya teman-teman sudah berusaha sekuat tenaga. Itu ya Gia. Oke teman-teman, jadi itulah perbincangan santai kita dengan Ragih Parayangan dari Bandung. Videonya sampai di sini dulu. Kita mau menikmati daerah Ansan di Seoul. Terima kasih, semoga ada ilmu yang didapat dari video ini. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.